Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Berita terbaru sepertinya ada semacam kegerahan tanda kutip yang dialami oleh Gerindra gara-gara Sandiaga muncul di berita dan menyatakan siap untuk maju sebagai capres atau cawapres pada pemilu 2024. Dan atas munculnya berita itu, Andre Rosiade mengatakan capres Gerindra hanya Prabowo. Nah, ayo, mana ini yang benar ya kan? Menparekraf sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku siap dengan Pilpres 2024. Namun, Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, yaitu Andre Rosiade, menegaskan capres partainya hanyalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Yang mengatakan, Partai Gerindra melalui Rapimnas tanggal 12 Agustus 2022 yang lalu sudah memutuskan bahwa capres kami adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada beliau untuk mengatur koalisi dan juga menentukan wakil presiden. Jadi calon Gerindra itu hanya satu, Prabowo Subianto, tidak ada nama lain, kata Andre Rosiade usai acara MKD Award di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022. Nah, apa yang kemudian membuat seorang Sandiaga Uno menyatakan siap untuk maju capres atau cawapres, padahal dia sebagai seorang posisi penting di dalam Partai Gerindra, yaitu Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mestinya mengetahui apa yang disampaikan oleh Andre itu pada 12 Agustus dalam Rapimnas, bahwa keputusan Gerindra hanya menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres. Apa yang mendasari Sandiaga mengatakan itu? Apakah ini murni sebuah keinginan atau ada sesuatu yang sengaja dihadirkan untuk menimbulkan sedikit kegemasan lah ya di tengah-tengah publik. Namun kita harus tahu bahwa Sandiaga sendiri mengatakan bahwa insya Allah siap, saya upayakan, saya ikhtiarkan ini semuanya untuk bangsa dan negara, kata Sandiaga Uno saat ditanya soal Pilpres 2024 di Soneta Record Cilodong, Depok, Rabu 7 Desember. Sandi menyebut dirinya telah menjalin komunikasi dengan partai yang meliriknya, namun Sandi belum mengetahui akan duduk di kursi capres atau cawapres. Ya, sudah banyak pembicaraan, keputusan ada di partai politik, kita harus menghormati dan memberikan apresiasi bahwa partai politiklah yang menentukan, kata Sandi. Jika benar, maka ada potensi atau asumsi publik menilai bahwa ada potensi Sandiaga akan meninggalkan Partai Gerindra jika dirinya diusung oleh partai yang secara kalkulasi itu memang bisa memberikan memenuhi syarat untuk bisa mengajukan nama calon presiden. Tetapi apakah dengan begitu mudah Sandiaga akan meninggalkan Gerindra? Tapi kalau kita lihat penegasan yang dilakukan oleh Andre Rosiade, sepertinya apa yang disampaikan oleh Sandiaga Uno ini bersifat bukan sandiwara tanda kutip bukan iseng-isengan tetapi sepertinya ada sebuah kesungguhan yang muncul dalam diri Sandiaga, dan itu secara historis memang sangat wajar kalau kemudian seorang Sandiaga mau maju, terlebih di dalam hasil survei Carta Politika akhir September 2022 itu Sandiaga mendapat peringkat pertama dengan elektabilitas 22,3%, disusul peringkat kedua Ridwan Kamil 20,8% dan AHY 7,2% di peringkat ketiga. Dan tentu saja publik juga masih sangat mengenal dengan segar siapa sosok Sandiaga Uno, sekalipun dibandingkan dengan Anies Baswedan, kehadiran Sandiaga Uno di ruang-ruang publik tidak sebebas Anies Baswedan. Namun demikian, dalam konteks historis tentu saja posisi atau eksistensi seorang Sandiaga Uno penting untuk menjadi perhatian. Dan kalau betul bahwa Sandiaga ingin maju, maka ini akan menjadi sebuah tamparan bagi Gerindra, mengingat Sandiaga adalah kader partai dari Gerindra itu sendiri. Dan tentu saja bagi Sandiaga
Ini kalkulasinya tinggal apakah dia akan mengedepankan etiknya seperti yang disampaikan oleh ya seorang politisi kepada Anies, ataukah Sandiaga sadar bahwa dirinya memang punya potensi, punya kesempatan, dan tentu saja dia juga punya kemampuan untuk memilih perahu mana yang bisa dia jadikan sebagai kendaraan untuk maju dalam capres ataupun cawapres lainnya. Nah, itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul yaitu Jamiluddin Ritonga, bahwa Sandi tinggal memilih partai politik mana yang akan digunakan menjadi perahunya. Masalahnya apa Sandi memang serius menerima tawaran dari DPW P3 Yogyakarta, ya, kiranya itu masih perlu dikonfirmasi ulang kepadanya. Tapi kalau dilihat secara eksplisit kalimat Sandiaga bahwa demi bangsa dan negara dia siap, sepertinya ini tinggal soal partai mana yang akan menawarkan itu. Dan kalau kemudian itu adalah sebagai sebuah hal yang tanda kutip ya tidak serius semakna seperti yang disampaikan secara eksplisit, itu boleh jadi Gerindra ingin mengulangi apa yang dahulu pernah dilakukan, yaitu di mana capres dan cawapresnya sama-sama dari Partai Gerindra seperti Prabowo, Sandiaga pada pemilu 2019. Tetapi apakah itu mungkin? Dan kalau memang seperti itu, apakah yang dilakukan oleh Andre Rosiade sebatas sebuah, ya katakanlah, drama untuk berteriak-teriak bahwa Gerindra solid, Gerindra kokoh, dan ketumnya saja yang akan jadi cawapres? Kita tidak pernah tahu, tetapi dari interpretasi yang bisa kita lihat berdasarkan kalimat masing-masing politisi itu, kita bisa simpulkan bahwa Gerindra memang sedang dalam kondisi kegerahan. Kalau sampai Sandiaga keluar dari Gerindra, maka ini akan menjadi sebuah catatan politik yang sangat menarik di tubuh Gerindra itu sendiri. Dan itu akan menjadi sebuah pertanda bahwa Gerindra boleh jadi akan kekurangan soliditasnya karena kehilangan atau ditinggalkan Sandiaga Uno. Itu jika terjadi. Tetapi apakah akan demikian? Politik dinamis, kita tunggu saja dengan santai sambil ngopi. Ini kan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.